Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan mengenai pendidikan sebagai komunikasi timbal balik antara guru dan peserta didik. Saya tujukan untuk mata kuliah keterampilan komunikasi mendidik. Hal yang akan kita bahas pada video ini yaitu kita harus terlebih dahulu mengetahui apa beda antara pendidikan, pengajaran, serta pembelajaran. Pendidikan itu identiknya dengan mendidik, artinya mengubah perilaku seseorang, mengubah kebiasaan seseorang, karakter seseorang, menuju proses kedewasaan yang lebih matang. Sedangkan kalau mengajar itu hanya sebatas pada transfer pengetahuan, pengalaman, nilai, dan keterampilan. Di dalam proses mengajar itu biasanya komunikasi yang terjadi hanya berlangsung satu arah, guru ke siswa, kurang diberikan umpan balik terhadap proses mengajar, dan siswa dianggap sebagai subjek yang pasif. Guru bertugas untuk menyampaikan materi dalam satu hari dengan target tertentu dan itu harus selesai. Itu adalah mengajar. Sehingga di dalam konsep mengajar itu sama seperti kalau siswa itu dianggap sebagai gelas kosong, tidak tahu apapun mengenai satu materi pengetahuan atau yang lainnya, dan guru bertugas untuk mengisi gelas itu. Itu konsep mengajar. Sedangkan kalau konsep pembelajaran atau bahasa kerjanya itu adalah bahasa kata kerjanya itu adalah membelajarkan, dianggap sebagai penciptaan kondisi yang dilakukan oleh guru agar orang lain atau agar siswa dapat belajar. Di dalam pembelajaran itu paradigma yang dianut adalah paradigma student center, bukan pada teacher center, sehingga komunikasi yang berlangsung di dalamnya tidak hanya bersifat satu arah, tetapi bisa dua arah ataupun banyak arah. Sehingga jika kita lihat dari ketiga hal ini, mereka memiliki sudut pandang atau tujuan yang berbeda-beda. Tujuan pendidikan lebih kepada memanusiakan manusia atau mendewasakan manusia menuju kematangan dalam berpikir, bertindak, serta secara emosi. Sedangkan kalau mengajar itu lebih kepada transfer pengetahuan semata untuk meningkatkan aspek kognitif dalam diri seseorang. Sedangkan kalau pembelajaran lebih dikaitkan pada penciptaan kondisi atau situasi agar peserta didik atau orang lain itu dapat belajar. Dalam slide ini saya sudah berusaha mensarikan mengenai pengertian pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi yang terjadi antara pendidik, peserta didik untuk mencapai tujuan yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. Nah, lingkungan ini seperti apa? Lingkungan ini diatur dan dikelola agar sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidikan berfungsi untuk membantu peserta didik dalam pengembangan dirinya, yaitu pengembangan semua potensi, kecakapan, serta karakteristik pribadinya ke arah yang positif baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikatakan bahwa pendidikan memiliki fungsi-fungsi dari segi afektifnya. Kita bisa lihat itu di dalam Undang-Undang
nomor 20 tahun 2003 bahwa di dalam pasal 36 ayat 3, pendidikan itu diharapkan memperhatikan peningkatan iman dan takwa peserta didik, peningkatan akhlak mulia, potensi kecerdasan dan minat, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah, tuntutan dunia kerja, perkembangan iptek, agama, dinamika perkembangan global, serta persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Terlihat dalam pasal 36 itu diharapkan pendidikan semuanya mengarah kepada insan atau peserta didik yang cerdas, beriman, baik secara agama maupun secara afektif, tetapi dia tidak meninggalkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya dia harus mengikuti zaman yang ada. Itulah yang dinamakan sebagai pendidikan. Lalu kemudian di dalam pendidikan itu adalah konsep secara umumnya. Kalau kita dilihat dari sub ruang lingkupnya, maka di dalam pendidikan itu pasti akan ada pembelajaran. Pembelajaran seperti yang tadi sudah saya sebutkan itu adalah proses penciptaan atau pengkondisian agar siswa itu atau agar orang lain dapat belajar, maka harus ada interaksi di dalamnya. Apa itu interaksi? Interaksi secara harfiah kata terdiri dari kata inter atau antar dan aksi atau kegiatan. Jadi interaksi adalah kegiatan timbal balik. Tapi kegiatan timbal balik yang bagaimana? Kegiatan timbal balik antara guru dengan anak didik atau guru dengan peserta didik. Apakah kegiatan timbal balik itu hanya berlangsung secara dua arah? Tidak. Kegiatan timbal balik yang ada di dalam interaksi dalam pembelajaran bisa berlangsung satu arah, artinya antara guru ke peserta didik, atau terjadinya dua arah, guru ke peserta didik dan ke guru, atau antara guru peserta didik, sesama peserta didik, dan kemudian peserta didik ke guru. Sehingga ada komunikasi sosial atau pergaulan di dalam interaksi di pembelajaran. Ini adalah pola komunikasi yang terjadi di dalam kelas, dan ini adalah menurut Nana Sujana bahwa yang namanya pola komunikasi di dalam kelas terjadi 3 hal, yaitu komunikasi sebagai aksi atau kegiatan atau komunikasi yang berlangsung satu arah. Yang kedua yaitu komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah. Yang ketiga yaitu komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah. Ketika komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah, maka guru bertindak sebagai pemberi aksi atau guru sebagai pemberi kegiatan dan siswa sebagai penerima kegiatan. Guru aktif, siswa pasif. Gurunya pasti akan jauh lebih pintar dibandingkan dengan siswanya, karena gurunya yang aktif, siswa hanya menerima tindakan, materi, arahan, instruksi yang diberikan oleh guru. Sehingga sudah pasti ketika komunikasi secara satu arah terjadi, kecenderungannya guru pasti bertindak sebagai otoriter, tukang perintah dalam tanda kutip ya. Lalu kemudian komunikasi pun berlangsung secara kaku dan tidak memperhatikan pendapat serta tidak meminta umpan balik dari siswa. Sehingga ini seringkali menjadi paradigma lama atau paradigma konvensional dalam pola komunikasi. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah apakah di dalam pola komunikasi saat ini komunikasi ini tidak penting? Penting juga komunikasi satu arah.
ketika ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Misalkan ketika diberikan konsep dasar mengenai satu materi tertentu, sudah pasti komunikasi hanya berlangsung satu arah karena guru yang menjelaskan, siswa menyimak. Tetapi bukan berarti komunikasi satu arah ini dilakukan di dalam satu hari pembelajaran. Tidak diperkenankan, ya. Jadi kapan pola komunikasi ketiga ini dilakukan dalam satu kegiatan pembelajaran? Ya selalu dicampur. Ketika diskusi maka akan berlangsung ke pola komunikasi ketiga. Bagaimana komunikasi pola kedua ini dilakukan? Ketika seorang guru ingin mengetahui apakah terjadi saling pemahaman atau saling pengertian apa yang sudah dikomunikasikan oleh guru dan ditangkap oleh siswa sama persis yang dimaksud oleh guru itu. Nah, itu bisa dilakukan oleh pola komunikasi yang nomor 2, ya. Kalau pola komunikasi nomor 1 bagaimana? Ketika guru menjelaskan materi pokok, baru terjadilah pola komunikasi 1. Lanjut, kemudian di pola komunikasi kedua, guru bisa berperan sebagai pemberi aksi, pemberi kegiatan, atau penerima aksi, penerima kegiatan. Sebaliknya, siswa juga bisa melakukan transaksi peranan yang persis terjadi di guru, kemudian bisa juga terjadi di siswa. Artinya siswa bisa saja sebagai penerima kegiatan, bisa pula sekaligus sebagai pemberi kegiatan. Pemberi kegiatannya bagaimana? Ketika siswa itu bertanya kepada gurunya, berarti ada respon. Ada respon yang diberikan. Dan itu sangat berguna ya di dalam pola komunikasi. Artinya kita berharap bahwa ada umpan balik komunikasi yang terjadi, karena kalau siswanya hanya diam, kita tidak tahu apakah materi yang dijelaskan oleh guru atau komunikasi yang dilakukan oleh guru sudah dipahami oleh peserta didik atau oleh siswa. Di dalam komunikasi kita akan kenal istilahnya encoder dan decoder. Encoder itu adalah yang pemberi pesan, decoder adalah penerima pesan. Encode artinya menerjemahkan ide-ide menjadi sebuah kata-kata atau simbol. Simbol baik verbal maupun visual, encode. Sedangkan kalau decode adalah penerjemahan simbol yang dikeluarkan oleh sender menjadi satu pengertian tertentu dan kemudian dikembalikan oleh receiver kepada sender, dan hasilnya harus sama persis apa yang ditanyakan atau yang diminta oleh si sender. Sehingga yang namanya komunikasi itu terjadi sebuah proses saling pertukaran pesan yang diharapkan pertukaran pesan itu memiliki pemahaman yang sama, memiliki pengertian yang sama. Pasti di dalam pola komunikasi atau proses komunikasi itu akan terjadi noise gitu ya, terjadi gangguan seperti yang dijelaskan di pertemuan pertama ya. Noise dalam komunikasi itu banyak. Misalkan bisa saja lingkungan di mana ketika penyampaian pesan itu dilakukan juga mempengaruhi, atau mungkin terjadinya perbedaan budaya di antara kedua pembicara ya, atau antara sesama pembicara, atau antara sender dengan receiver ya. Lalu kemudian terjadinya gangguan psikologis yang bisa saja terjadi oleh receiver. Jadi noise di dalamnya itu banyak sekali yang kemungkinan akan terjadi. Lalu kemudian pola ketiga. Di pola ketiga ini lebih kompleks, lebih aktif komunikasi itu terjadi, karena komunikasi tidak hanya terjadi antara guru dengan siswa, tetapi juga antara siswa dengan siswa. Di dalam pola komunikasi ketiga ini, siswa dituntut aktif daripada gurunya. Siswa seperti halnya guru dapat juga berfungsi sebagai sumber belajar bagi siswa lain, sehingga seyogianya ketika seorang siswa atau peserta didik mau memberikan
atau menanyakan konfirmasi mengenai materi atau komunikasi yang disampaikan oleh guru, sebaiknya guru tidak langsung memberikan konfirmasinya, tetapi diberikan kesempatan bagi teman yang lain untuk terlebih dahulu menanggapi. Guru di dalam pola komunikasi ketiga lebih berperan sebagai fasilitator atau pembimbing ketika pola komunikasi atau proses komunikasi yang terjadi di dalamnya mengalami kekeliruan atau kesalahan sehingga harus segera diperbaiki. Nah, di dalam kurikulum 2013 yang diharapkan itu adalah pola komunikasi yang nomor 3. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau dilihat dari bentuk interaksi pendidikan, maka ada 4 bentuk interaksi pendidikan itu. Ada interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dengan sumber belajar, dan interaksi siswa dengan lingkungan. Ini menurut teorinya Prof. Zaali. Ketika interaksi siswa dengan siswa, diharapkan terjadinya komunikasi aktif untuk membicarakan mengenai materi yang ada di dalam pembelajaran. Itu interaksi siswa dengan siswa. Terjadinya pergaulan sosial di dalamnya. Sehingga kita akan bisa melihat di dalam interaksi siswa dengan siswa tidak hanya kawasan kognitif saja yang dilatih, tetapi afektif serta keterampilannya juga diperlukan dalam hal ini. Lalu kemudian yang kedua, interaksi siswa dengan guru. Interaksi siswa dengan guru bisa juga dalam bentuk penyajian materi atau bimbingan untuk perubahan tingkah laku menuju kematangan, kedewasaan, maka juga dibutuhkan interaksi siswa dengan guru. Lalu interaksi siswa dengan sumber belajar terjadi ketika siswa berinteraksi atau belajar dengan menggunakan buku, dengan lingkungan, dengan media pembelajaran apapun, dia masuk ke dalam sumber belajar. Lalu interaksi siswa dengan lingkungan ini bisa sebagai sumber belajar. Misalkan siswa melakukan observasi atau kegiatan atau melakukan wawancara dengan narasumber di tokoh masyarakat, ataupun dia melakukan elaborasi terhadap lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan sekitar, ya. Itu adalah 4 bentuk interaksi pendidikan. Dalam interaksi ini antara guru dan siswa itu akan memunculkan atau memiliki pola dasar interaksi. Di dalam pola dasar interaksi belum terlihat unsur gurunya, isi pembelajaran, dan siswanya semuanya belum mendominasi proses interaksi di dalam pembelajaran. Guru ada kalanya ya lebih mendominasi isi pembelajaran, tetapi ada kalanya juga isi materi yang lebih mendominasi, ada kalanya juga siswa yang mendominasi interaksi tersebut. Itu adalah pola dasar interaksi. Sehingga pola dasar interaksi itu tidak bisa menjamin bahwa dalam satu hari pembelajaran itu hanya gurunya saja yang dominan. Bisa saja misalkan ketika saat ini berlangsung ya, saat PJJ berlangsung atau pembelajaran secara online berlangsung, tentunya yang paling dominan di dalam pola dasar interaksi ini adalah materinya, bukan terletak pada gurunya. Lalu kemudian pola interaksi berpusat pada isi dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran terdapat kegiatan guru mengajarkan isi pembelajaran di satu sisi dan siswa mempelajari isi pembelajaran tersebut di sisi lain. Namun kegiatan tersebut masih berpusat pada isi atau materi pembelajaran. Jadi kita lihat ya, kalau di pola dasar interaksi masih belum terlihat unsur pembelajarnya karena dominasi masih terletak pada satu sisi.
Bisa gurunya yang mendominasi, bisa siswanya yang mendominasi, bahkan bisa isi materinya yang lebih mendominasi. Sedangkan kalau pola interaksi berpusat pada isi, sudah tentu yang mendominasi itu adalah isi atau materi pembelajarannya. Jadi guru memberikan isi pembelajaran di satu sisi, kemudian siswa mempelajari isi pembelajarannya tersebut. Lalu kemudian di dalam pola interaksi yang berpusat pada guru dijelaskan bahwa pembelajarannya, kegiatannya semata-mata berpusat pada guru. Pada umumnya prosesnya terjadi hanya sifatnya satu arah, penyampaian isi materi saja. Guru yang dominan, siswa hanya mendengarkan. Kegiatan sepenuhnya ada di pihak guru. Tanpa kehadiran guru maka proses pembelajaran tidak akan berlangsung. Ya, karena siswa hanya menerima dan diberi pembelajaran aja. Siswa pasif, sehingga pola interaksi berpusat pada guru pada umumnya sesuai atau cocok untuk komunikasi berlangsung satu arah dan juga dengan konsep pengajaran. Itu adalah contoh pola interaksi yang berpusat pada guru. Lalu kemudian pola interaksi yang berpusat pada siswa menuntut siswa lebih aktif. Siswa merencanakan sendiri materi pembelajaran apa yang akan dipelajari dan melaksanakan proses pembelajaran untuk proses belajar dalam materi pembelajaran tersebut. Artinya di dalam pola interaksi berpusat pada siswa, siswa memiliki inisiatif, memiliki keaktifan untuk dia belajar atau memperoleh hasil belajar yang lebih baik lagi ya. Sehingga biasanya di sini terjadi komunikasi yang berlangsung secara transaksional. Slide berikutnya, ini adalah ciri-ciri proses pembelajaran yang edukatif, yang memiliki nilai edukasi. Hal pertama yang perlu diperhatikan yaitu ada tujuan yang ingin dicapai. Siogianya seorang guru ketika dia mau menyampaikan proses pembelajaran dalam proses komunikasi pendidikan, dia harus memiliki goal. Tujuan akhirnya hari ini saya mau apa gitu ya. Jangan hanya dia dan Tuhan yang tahu hari ini apa yang mau dilakukan, tapi siswa itu berhak tahu rumusan tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang mau diajarkan hari ini itu apa. Tujuan kognitifnya apa, tujuan afektifnya apa, tujuan psikomotoriknya apa. Karena ketika tujuan ini jelas, maka proses atau arah komunikasinya menjadi jelas. Komunikasi bisa berlangsung secara verbal, maka akan ada penyajian konsep dasar dari gurunya secara jelas, lalu kemudian akan ada komunikasi yang berlangsung secara tulisan ya, melalui bahan ajar atau sumber belajar, atau mungkin kita ingin menargetkan satu keterampilan tertentu, sehingga proses komunikasi yang berlangsung di dalamnya harus komunikasi yang bersifat transaksional, mengaktifkan seluruh peserta didik. Selain tujuan, maka akan ada bahan atau pesan yang menjadi inti interaksi. Bahan pesan, pelajaran, metode, serta situasi ini semuanya sangat bergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Sehingga ketika tujuannya tidak ada, maka jangan harapkan ada pesan, akan ada metode, akan ada situasi yang mencapai proses komunikasi edukatif ya. Lalu kemudian ada pelajaran yang aktif yang diberikan. Jadi pelajaran itu tidak hanya sifatnya membaca saja, tetapi ada perilaku yang diharapkan muncul dari peserta didik. Lalu kemudian ada gurunya sebagai pendidiknya, lalu ada metode pembelajaran, serta ada situasi yang memungkinkan proses belajar pembelajaran itu berjalan dengan baik. Berdasarkan ciri-ciri proses edukatif tadi, maka bisa kita ringkas atau kita simpulkan bahwa
komponen proses edukatif itu harus ada di dalam proses komunikasi pendidikan adalah tujuan pembelajarannya, ada peserta didiknya, ada tenaga kependidikannya khususnya guru, ada perencanaan pembelajarannya, itu adalah kegiatan pembuatan misalkan RPP, bahan ajar, media pembelajaran, semuanya masuk ke dalam perencanaan pembelajaran. Ada strategi pembelajaran yang dilakukan, serta sampai pada evaluasi pembelajaran. Ketercapaian antara tujuan pembelajaran sebagai bentuk dari hasil evaluasi pembelajaran itu dinamakan sebagai keberhasilan dalam penyampaian komunikasi untuk pembelajaran. Jadi misalkan contoh, tujuan yang diinginkan adalah siswa dapat menganalisis berbagai gejala perubahan sosial, dievaluasinya, kemudian siswa memperoleh nilai melewati KKM, lulus, maka dikatakan bahwa tujuan pembelajarannya sudah berhasil. Kenapa tujuan pembelajarannya sudah berhasil? Karena guru dan siswa serta perangkat pembelajaran diberikan dan sudah efektif melaksanakan proses komunikasi yang berlangsung secara transaksional. Demikian penjelasan mengenai video ini, semoga Anda paham dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.